Uga ning gerah uga. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan seorang wanita yang ditemukan tidak bernyawa di balik spring bed. Namun, setelah kasus ini terungkap, kasus pembunuhan lain pun terungkap yang dilakukan oleh pelaku sebelumnya. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk, kita simak videonya. Pada awal kasus ini, kita berkenalan dengan seorang wanita muda bernama Sri Pujianti berusia 22 tahun yang menetap di daerah Jonggol, Kabupaten Bekasi. Wanita berparas cantik ini pun bekerja sebagai debt collector atau penagih hutang bank keliling di salah satu koperasi di daerah Bekasi. Hingga pada suatu hari, tepat pada tanggal 3 Februari 2025, Sri selaku debt collector seperti biasa pergi menemui nasabahnya untuk menagih hutang. Setelah seharian bekerja melakukan penagihan, salah satu rekan kerja dari Sri menyadari jika Sri ini belum kembali lagi ke kantor setelah menagih nasabah. Selain itu, Sri pun tidak bisa dihubungi, yang membuat rekan kerjanya sulit mencari tahu keberadaan dari Sri. Merasa penasaran, rekan kerjanya pun mencari alamat yang telah dikunjungi oleh Sri pada hari itu. Sekitar pada jam 18.00, rekan Sri mendatangi sebuah alamat yang berada di Kampung Cikoronjo, RT 001, RW 005, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nasabah tersebut bernama Sunardi, berusia 44 tahun. Di sanalah rekan kerjanya menemui Sunardi di rumahnya untuk mencari tahu keberadaan Sri. Namun pada saat itu, Sunardi hanya mengatakan jika Sri memang mendatangi rumahnya, namun sudah pergi. Mendapatkan pengakuan itu, rekan kerjanya pun segera pulang dan menyampaikan hal tersebut pada pihak keluarga serta atasan dari Sri di tempatnya bekerja. Merasa ada yang janggal, tepat pada jam 12 malam, rekan kerja bersama dengan keluarga dari Sri kembali lagi mendatangi Kampung Cikoronjo. Mereka mendatangi ketua RT setempat yang bernama Misan, lalu menceritakan tentang kronologi hilangnya Sri dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah dari Sunardi. Mendengar hal itu, Misan pun akhirnya mendampingi menuju rumah dari Sunardi. Tiba di rumah Sunardi sekitar pada jam 1 dini hari. Misan pun dengan sopan meminta izin untuk menggeledah rumah Sunardi. Kecurigaan rekan kerjanya bukan tanpa alasan, dikarenakan lokasi terakhir signal ponsel milik Sri berada di rumah Sunardi. Lalu Sunardi dengan tenang mempersilahkan untuk dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya. Pada saat penggeledahan itu, terlihat ada sebuah spring bed yang tergeletak bersandar di pinggir tembok kamar, bertumpuk dengan bantal. Ketika spring bed itu dibuka, sontak Mizan ketua RT pun sangat terkejut melihat sosok jasad wanita dalam posisi telungkup di sana. Mengetahui hal itu, seketika Sunardi pun langsung kabur melarikan diri ke arah luar rumah. Mizan yang mendapati hal tersebut langsung berlari mengejar Sunardi. Saat aksi kejar mengejar itu terjadi, Sunardi bertemu jalan buntu, yang pada akhirnya Sunardi pun tertangkap tanpa perlawanan. Mizan selaku ketua RT dengan sigap membuka baju Sunardi lalu mengikat tangannya menggunakan bajunya. Sunardi diamankan ke lokasi temuan dan langsung dilaporkan pada saat itu juga ke kantor polisi setempat. Pihak kepolisian bersama dengan tim Inavis segera mendatangi lokasi temuan setelah mendapatkan laporan tersebut. Setelah melakukan olah TKP, tubuh Sri dibawa menuju ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Sunardi diamankan oleh polisi dan dimintai keterangan atas kematian dari Sri, sang penagih hutang. Di dalam pemeriksaan pihak kepolisian,
Sunardi mengaku telah membunuh Sri dan motif pada pembunuhan ini dikarenakan Sunardi merasa kesal kepada korban Sri. Korban ini terlalu sering menagihnya. Sunardi memiliki hutang pokok sebanyak 2,7 juta rupiah dan menjadi 4 juta rupiah dengan cara dicicil selama 10 bulan. Sunardi yang sudah kesal dengan Sri, dia pun menunggu Sri datang ke rumahnya. Di saat kedatangan Sri ke rumah Sunardi untuk menagih, Sunardi ini sudah mengutarakan kepada Sri jika dirinya belum memiliki uang untuk membayar cicilan hutang. Namun Sri bersikukuh agar Sunardi segera melunasi hutangnya tersebut. Dan Sri pun terus berdiam diri di rumah Sunardi, tidak mau pergi sebelum Sunardi ini membayar hutangnya. Sunardi yang kesal di saat itulah menjerat leher korban menggunakan kerudungnya hingga akhirnya korban Sri tidak bernyawa. Setelah korban Sri berhasil dibunuh, Sunardi ini menarik tubuh korban menuju ke kamar. Lalu Sunardi membawa pergi sepeda motor milik korban dan dititipkan di tempat penitipan motor sebelah rumah sakit Medio Rasa. Pada awalnya, Sunardi sudah berencana untuk membuang tubuh Sri ke dalam septic tank, tetapi rencana itu pun gagal. Lantaran tanpa disangka, rekan kerja dari korban ini datang, sehingga pembunuhan yang dia lakukan segera terungkap. Diketahui Sunardi ini merupakan seorang kuli bangunan. Pada sisi lainnya, kabar pembunuhan ini pun sampai ke telinga anak tiri dari pelaku yang bernama Edi Rianto berusia 31 tahun. Ternyata Sunardi ini telah memiliki 2 orang istri. Dari pernikahan pertamanya, Sunardi telah memiliki seorang anak bernama Doni. Namun pernikahan pertama itu pun dilakukan secara siri. Sementara pada tahun 2015, Sunardi melakukan pernikahan kedua yang dilakukan secara resmi atau sah diakui negara. Sunardi ini menikahi wanita sebagai istri keduanya dengan usia lebih tua 9 tahun darinya. Wanita itu bernama Almaida. Almaida ini merupakan seorang janda beranak 2. Salah satu anak Almaida yaitu Edi Rianto mendapati informasi tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Sunardi. Edi pun teringat tentang kabar sang ibu yang telah hilang semenjak November tahun 2022. Akhirnya, Edi pun berinisiatif mendatangi Polsek Cibarusa dan melaporkan kasus hilangnya dari sang ibu. Di hadapan polisi, Edi pun menceritakan terakhir kalinya Almaida ini pergi berpamitan untuk menemui Sunardi di rumahnya. Namun pada saat kepergian itu, ibunya pun tidak ada kabar, bahkan sulit sekali untuk dihubungi. Ketika didatangi rumah Sunardi, Sunardi pun mengatakan jika ibunya tidak pernah datang dan Sunardi pun tidak pernah bertemu dengan Almaida. Sunardi ini sempat memberikan informasi jika Almaida pergi ke Malaysia untuk menjadi TKW di sana. Di tengah kebingungan, Edi ini sempat menerima pesan dari nomor sang ibu yang mengabarkan agar tidak lagi mencarinya lantaran sang ibu sudah pergi jauh. Mendapati hal itu, Edi pun melaporkan kehilangan sang ibu ke Polsek Serang Baru. Namun laporan itu tidak berbuah hasil dan tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Sampai pada akhirnya, Edi memberanikan diri untuk kembali lagi membuka kasusnya ke Polsek Cibarusa. Pihak kepolisian yang menerima laporan itu segera melakukan penekanan kepada Sunardi untuk mengakui apa yang telah terjadi kepada Almaida. Setelah dilakukan interogasi, akhirnya Sunardi pun mengakui jika sebenarnya Almaida ini bukanlah hilang, melainkan telah dibunuh olehnya dan jasadnya pun dibuang ke sepiteng belakang rumahnya. Mendapati hal itu, pihak kepolisian segera melakukan pengecekan rumah dari Sunardi. Saat dilakukan pembongkaran sepiteng, benar saja ditemukan kerangka manusia lengkap dengan pakaian yang dikenakan pada saat terakhir korban sebelum meninggal dunia. Sontak hal tersebut membuat Edi sang anak menangis
menemukan sang ibu sudah dalam kondisi menjadi tulang belulang. Kepada polisi, Sunardi mengaku jika motif dari pembunuhan ini lantaran Sunardi merasa cemburu kepada sang istri. Sunardi mengatakan jika istrinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Tepat pada bulan November 2022, Almaida dan Sunardi ini bertengkar hebat yang membuat Sunardi sangat emosi dan naik pitam, yang pada akhirnya membunuh Almaida istrinya dengan cara menjerat leher korban menggunakan kerudung yang dikenakan oleh korban, sama halnya seperti apa yang dilakukan kepada Sri. Kamu ke siapa? Tinggal di sana. Saya bikin. Kotak atau bulat? Bulat. Bulat. Kamu masuk ada bajunya atau masih telanjang? Masih utuh, Pak. Masih utuh semua yang masukin. Karena saya ketakutan, panik. Kalau kamu yang kedua itu sama yang kau dulu tuh yang hari ini utangnya berapa? Apa ya, Pak? Kamu utang berapa? Utang 2.700.000-an, Pak. Sudah mau bayar? Udah separuh, Pak. Lah, Separuh lebih. dia bang Didi atau apa deh? Iya, Bang Emok. Bang Emok. Iya. Gimana yang persis nih? Itu jadinya 4 juta lebih, Pak. 4 jutaan, terimanya 27 Yang TKP pembunuhan di mana? di Koronjo. Di Koronjo. Itu tanah siapa? Kan istri saya. Istri yang sekali ini. Iya, yang sekarang yang masih hidup. Ya berarti kamu coba bunuh dua orang ini. Iya. Dari yang lain nggak ada. Nggak ada. Jujur. Jujur, Pak. Kamu nggak pernah diganti sama yang 2022 itu? Pihak kepolisian tidak langsung percaya dengan pengakuan dari Sunardi ini dan polisi terus mendalami apa motif sesungguhnya. Akhirnya Sunardi pun mengakui jika motif sebenarnya dikarenakan Sunardi ini bingung lantaran Almaida meminta sertifikat tanah miliknya akan dibalik nama dengan nama anaknya. Sertifikat tanah milik Almaida ini sudah digadaikan oleh Sunardi sebesar 50 juta rupiah. Uang itu pun habis untuk bersenang-senang dan berfoya-foya. Ketika Almaida menanyakan keberadaan dari sertifikat tersebut, yang pada akhirnya terjadilah keributan antara Almaida dan pelaku Sunardi. Hingga akhirnya Almaida ini dibunuh dan jasadnya pun dibuang ke dalam septic tank. Selain itu, warga pun memberikan keterangan jika memang Sunardi memiliki tabiat yang kurang baik. Dia dikenal jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitaran. Terlebih lagi, Edi, anak tiri dari Sunardi, menyampaikan jika ayah tirinya itu hobi mabuk dan bermain judi. Bahkan, Edi pun mengatakan jika Sunardi ini sering melakukan KDRT kepada ibunya. Namun, untuk permasalahan KDRT ini, pihak kepolisian belum bisa membuktikan dikarenakan pada saat ditemukan, korban Almaida sudah menjadi kerangka. Atas perbuatannya ini, Sunardi dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan terancam pidana seumur hidup. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?